Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailasan Putri dengan NIM 2314070158. Saya sebagai mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian lisan dari Ibu Dr. Milya Sari, SPD MSI, berkaitan dengan proposal skripsi saya yang berjudul pengaruh metode pembelajaran active learning tipe quiz STEM terhadap hasil belajar matematika pada mata pelajaran matematika kelas 5 SDN 20 Kayu Gadang. Pertama, penjelasan semua aspek pada judul berdasarkan 7 poin latar belakang. Pada judul, yaitu pengaruh metode pembelajaran active learning tipe quiz STEM terhadap hasil belajar matematika kelas 5 SDN 20 Kayu Gadang, mempunyai 7 poin. Yang pertama itu poin pertama, yaitu hasil belajar matematika rendah, yaitu sebagai aspek utama atau variabel Y. Di lapangan, hasil belajar matematika siswa kelas 5 masih rendah dan banyak yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hal ini berdasarkan pemilihan hasil belajar matematika sebagai variabel terikat atau Y dalam judul. Poin kedua yaitu kemampuan pemahaman konsep lemah, yaitu siswa kesulitan menyelesaikan soal cerita atau pemecahan masalah karena matematika melatih berpikir logis dan analitis. Referensi yang kuat sangat dibutuhkan untuk memperkuat aspek kognitif ini. Poin ketiga yaitu pembelajaran didominasi metode ceramah, yaitu aspek metode konvensional atau kontrol. Saat ini guru masih dominan menggunakan metode ceramah atau satu arah. Guru bertindak sebagai sumber utama, yaitu teacher centered, yang terbukti secara empiris membuat aktivitas belajar matematika jeblok. Pada poin 4, aktivitas dan partisipasi siswa rendah, yaitu aspek kondisi subjek. Karena pembelajaran pasif, siswa menjadi kurang berani bertanya, menjawab pertanyaan ataupun berdiskusi. Hubungan sosial di kelas menjadi kaku dan kurang kolaborasi. Selanjutnya poin kelima yaitu motivasi dan antusiasme siswa rendah, yaitu siswa memandang matematika itu membosankan, kurang percaya diri, dan kehilangan antusias saat jam mata pelajaran berlangsung. Selanjutnya poin keenam yaitu penerapan metode inovatif belum optimal, yaitu sebagai aspek kesenjangan tindakan guru. Guru belum menerapkan variasi strategis pembelajaran interaktif yang berpusat pada siswa atau student centered. Potensi siswa untuk belajar mandiri dan berkelompok menjadi terhambat. Selanjutnya poin ketujuh yaitu metode quiz STEM belum pernah diterapkan di lokasi. Metode active learning tipe quiz STEM ini dipilih sebagai solusi variabel X karena mengombinasikan kerja sama kelompok dengan kompetensi kuis yang sehat di SDN 20 Kayu Gadang. Metode ini belum pernah diuji secara empiris melalui desain eksperimen kuantitatif pada kelas 5. Poin kedua, rumusan masalah dan pembahasan operasional penelitian. Rumusan masalah proposal ini yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode active learning tipe quiz STEM dengan siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Kedua, apakah metode pembelajaran active learning tipe quiz STEM berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, yaitu seberapa besar kontribusi atau pengaruh metode quiz STEM terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa. Pada poin A, yaitu bagaimana penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Nah, jawabannya yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain
post-test, control group design. Saya akan mengambil dua kelas yang setara. Yang pertama langkahnya itu, kedua kelas diberikan tes awal atau pretest untuk mengukur kemampuan kognitif awal. Selanjutnya kelas eksperimen diajar untuk menggunakan metode quiz team. Sedangkan kelas kontrol diajar menggunakan metode konvensional atau ceramah. Di akhir materi, kedua kelas itu diberikan tes akhir yaitu post-test. Data skor inilah yang kemudian diuji secara statistik untuk menjawab rumusan masalah. Pada poin B1 yaitu tentang populasi, sampel dan tahapan pengambilan. Yang pertama itu populasi, yaitu seluruh siswa kelas 5 SDN 20 Kayu Gadang tahun ajaran 2025 dan 2026 yang berjumlah 60 siswa. Sampelnya itu kelas 5A 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B 30 siswa sebagai kelas kontrol. Nah, tahapan pengambilan sampel itu yaitu bertahap, yaitu tahap yang pertama itu tahap koordinasi sebagai mengonsultasikan kesamaan kurikulum, alokasi waktu dan jumlah siswa yang relatif setara dengan guru pamong atau kepala sekolah. Kedua itu tahap uji homogenitas awal, yaitu mengambil data sekunder berupa nilai ujian semester sebelumnya dari tata usaha atau guru kelas. Ketiga, tahap analisis kesetaraan, yaitu menguji nilai akhir tersebut menggunakan uji Leven atau homogeneity of variance atau di SPSS. Jika varian data terbukti homogen, kedua kelas dinyatakan layak dijadikan sampel penelitian. Nah, tahapan penetapan yaitu menetapkan kelas 5A sebagai kelompok intervensi quiz team dan 5B sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya itu sebagai instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Ada dua instrumen utama yang saya digunakan. Yang pertama itu tes hasil belajar matematika sebagai instrumen utama, berupa soal tertulis, objektif, pilihan ganda, dan uraian yang diberikan saat pretest dan posttest. Instrumen ini mengukur ranah kognitif siswa pada level C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, dan C4 menganalisis. Yang kedua yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, yaitu instrumen pendukung. Digunakan oleh observer atau rekan sejawat atau guru untuk memantau bahwa sintak metode active learning tipe quiz team benar-benar terlaksana secara presisi di kelas eksperimen. Yang poin D, cara mendapatkan instrumen yang baik yaitu memenuhi kriteria, yaitu untuk menjamin instrumen tes valid dan reliable. Saya akan melakukan langkah standar. Yang pertama itu penyusunan kisi-kisi, yaitu menyusun butir-butir soal berlandaskan indikator capaian pembelajaran yang pada kurikulum merdeka di kelas 5. Nah, yang kedua itu validitas logis, yaitu expert judgment, yaitu memvalidasi instrumen soal kepada dosen ahli pendidikan matematika dan guru pamong kelas 5 untuk menguji validitas isi dan konstruk. Nah, yang ketiga itu uji coba instrumen, yaitu trial test, yaitu mengujikan soal tes kepada kelas 5 di sekolah dasar lain yang memiliki karakteristik setara, yaitu bukan sampel penelitian. Nah, yang keempat itu validitas analisis butir soal secara empiris, data hasil uji coba yang diinput ke program SPSS untuk dihitung, yaitu dihitung validitas item, reliabilitas, dan tingkat kesukaran dan daya beda. Selanjutnya itu cara mengolah data dari setiap instrumen. Yang pertama itu data lembar observasi, yaitu diolah menggunakan persentase pelaksanaan untuk menjamin deskripsi pelaksanaan perlakuan quiz team berada dalam kategori sesangat baik atau efektif. Nah, yang kedua itu data skor tes atau pretest dan posttest. Itu memiliki poin. Poin pertama itu analisis deskriptif, yaitu menghitung mean, rata-rata, median, modus, nilai tertinggi atau terendah, dan standar deviasi. Nah, yang kedua
poin kedua itu uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu data normal jika sig lebih besar dari 0,05. Terus pada uji prasyarat analisis itu ada uji homogenitas, yaitu menggunakan uji Leven untuk memastikan varians kedua kelompok setara. Yang poin ketiga itu menghitung nilai n-gain atau peningkatan, yaitu dihitung per siswa dengan rumus n-gain sama dengan skor post-test kurang skor pre-test per skor maksimal dikurang skor pre-test. Pada poin F yaitu cara menggunakan data analisis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil akhir analisis data akan dikonfrontasikan langsung ke hipotesis statistik dengan uji T2 sampel independen atau independent sample d-test berbantuan SPSS. Nah, untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 itu yaitu perbedaan dan signifikan pengaruh. Jika dari hasil output SPSS diperoleh nilai T hitung besar dari T tabel atau nilai per teks kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara empiris terdapat perbedaan yang signifikan di mana hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode Quiz-Team terbukti lebih tinggi daripada metode konvensional. Nah, untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu besarnya kontribusi atau peningkatan. Di sini saya akan merujuk pada rata-rata skor n-gain kelompok eksperimen. Nah, jika rata-rata n-gain berada di rentang 0,30 lebih kecil dari n-gain lebih kecil dari 0,70 sedang atau lebih besar dari 0,70 itu tinggi, angka tersebut mempresentasikan persentase efektivitas besarnya kontribusi nyata dan penerapan metode pembelajaran active learning tipe Quiz-Team terhadap hasil belajar siswa 5 tersebut. Nah, itulah persentase ujian lisan Ananda. Semoga jawaban ini dapat memuaskan Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.